yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. Mantap. Seperti biasa di segmen yang ketiga ini kita bakal bahas soal seri Piala Dunia ya. Karena bentar lagi akan ada Piala Dunia. Dan ini udah nyampe Piala Dunia yang kelima Kak. Yang jatuh pada 1954. Dan itu berarti Piala Dunia ini berada di tahun yang sama dengan perayaan hari jadinya FIFA. Yang ke-50. Nah, mengingat markas besar FIFA ini ada di Zurich, maka Swiss dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 1964. Jadi di Swiss, dia sekalian aja. Nah, seketika hal itu menguntungkan mereka, mengingat mayoritas stadion di sana berkapasitas kecil. Nah, emang Piala Dunia 1954 ini bisa dibilang adalah turnamen dengan regulasi yang cukup unik nih. Jadi waktu itu Presiden FIFA yang menjabat, Nodal P. Schildryers, Schildryers, membagi 16 peserta yang lolos ke putaran final dalam 4 grup. Nah, satu grup masing-masing berisi 4 negara dengan 2 negara berstatus unggulan. Jadi menariknya nih ada kedua negara unggulan tersebut yang tidak perlu berhadapan satu sama lain. Jadi di satu grup ada 2 negara yang unggulan dan mereka tidak akan bertanding. Iya, jadi cuma lawan 2 tim yang sisanya. Nah, jadi satu negara saat itu hanya bertanding sebanyak 2 kali saja. Nah, meski banyak stadion di Swiss yang tidak memenuhi standar, tapi FIFA berhasil mencari keuntungan dengan cara lain kan. Mereka itu menjual koin Piala Dunia yang waktu itu laku kelas. Merchandise-nya ya. Sekarang. Selain itu, Piala Dunia Swiss adalah turnamen pertama yang disiarkan di televisi. Nah, waktu itu ada cerita unik juga karena ada yang bocah yang jadi penentu takdir istilahnya. Jadi proses si babak kualifikasi pun biasanya kan rumit nih. Jadi ini tidak rumit nih. Tidak serumit biasanya. Karena jika dalam kualifikasi sebelum-sebelumnya banyak negara yang mengundurkan diri, ya biasa waktu itu kan kita pernah cerita politik, jarak segala macam. Nah, waktu itu 1954 hampir semua negara memutuskan untuk ikut meraih satu tiket ke Swiss itu. Karena tidak perlu pakai kapal laut. Betul. Tinggal pakai jalur darat. Kapal api. Saya kira mau mulai pancungnya kemana. Nah, akan tetapi ini ada sebuah kejadian unik terjadi ketika Spanyol dan Turki bersaing di grup 6 zona Eropa. Karena ada kualifikasinya dulu ya. Kedua negara ini harus bertanding 2 kali dan Spanyol menang 4-1 di partai pertama. Nah, si Turki di laga selanjutnya menang 1-0. Nah, karena belum ada regulasi agregat ya. Jadi membuat keduanya sama-sama mengantongi satu kemenangan sehingga harus diadakan pertandingan ketiga di tempat netral. Jadi Jakarta berarti ya? Netral? Bukan dong, itu bukan band netral dari supporter keduanya. Nah, Stadion Olimpico Roma yang ketika itu dipilih kan. Sayangnya pertandingan lagi-lagi imbang 2-2. Aduh. Belum adanya adu penalti bikin FIFA tuh memperlakukan cara yang unik. Betul, ini dia. Ada seorang anak pegawai di Stadio Olimpico namanya Luigi Franco Gemma. Dia diminta mengambil satu nama yang dimasukkan ke dalam satu kotak kayak semacam arisan. Jadi undian ya. Tangan Luigi kemudian mengambil Turki. Dan membuat mereka lolos ke Piala Dunia buat pertama kalinya. Coba Piala Dunia itu nyesek banget sih Kak. Iya, karena dia diuntungkannya keberuntungan pada akhirnya ya. Belum lagi kita nggak tahu si Gemma Franco ini dibayar apa enggak sama Turki, apa kebab. Kan nggak tahu ya. Nah, ini juga 1954 ini adalah punya cerita adalah Piala Dunia dengan torehan paling banyak gol. Jadi di Swiss ini turnamen yang Piala Dunia yang mungkin rataan penonton tertinggi juga sepanjang sejarah. Karena tadi selain ada di stadion, ada juga di televisi. Nah, kan tetapi hingga saat ini mereka masih memegang rekor sebagai Piala Dunia dengan rataan gol tertinggi sepanjang sejarah. Jadi total ini ada tercatat 140 gol yang tercipta dengan rataan 5,38 gol per laga. Setiap pertandingan minimal ada 5. Jadi rata-rata yang minimal 32, 4-1, 5-0 segitu. Nah, skor-skor besar itu memang mendominasi ketika itu. Mungkin karena tadi semua negara pengen ikut gitu di sini sekarang. Jadi negara unggulan, negara lemah juga mungkin ada. Pada main di sini ya. Dan gol-gol pun bertambah banyak Kak waktu memasuki fase gugur. Jadi tuan rumah itu tersingkir setelah kalah 5-7. Ini futsal kayaknya, ini bukan sepak bola ya. Dari Austria di perempat final. Uruguay dan Hungaria juga menang dengan skor identik 4-2. Di semifinal Jerman Barat Kak menang 6-1 atas Austria. Sementara juara bertahan Uruguay kalah dari Hungaria 2-4. Waduh, banyak ya skornya. Ada juga cerita berlanjut ke pertarungan Bern. Jadi ini ada satu pertandingan antara Hungaria melawan Brazil nih, yang saat itu dilabeli sebagai Battle of Bern alias pertarungan di Bern. Udah kayak perang nih. Jadi laga ini mempertemukan 2 tim terbaik di muka bumi saat itu
yang justru diwarnai perkelahian. Jadi ada waktu itu wasit perangkat pertandingannya, wasit Arthur Ellis mengeluarkan 3 pemain pada saat pertandingan tersebut ya. Ada namanya Joseph Bozic, dia diusir bersama dengan Nilton Santos karena belum bayar kontrak. Bukan dong, diusirnya bukan sama ibu kos, tapi karena wasit. Karena saling baku hantam jadi diusir. Terus ada Humberto Tozzi, dia juga menendang penjaga gawang Gula Lauren. Orang lain menendang bola, dia menendang orang ya. Nah, nggak berhenti sampai di situ Kak. Puskas nih yang di Maria dong. Iya. Dia ini tidak bermain waktu itu Kak. Tapi dia sempat-sempatnya mukul si Pineiro pakai botol. Bahkan yang ada bangku cadangan juga mukul. Botolnya botol kecap yang di puncak. Gede banget. Itu sakit banget. Kalau kena itu dong. Karena itu meninggal. Nah, di ruang ganti nih para pemain Brazil ini mengejar para pemain Hungaria. Sehingga membuat pelatih mereka yaitu Gustav Sebes menderita luka yang membutuhkan 4 jahitan. Keluar dari pertandingan bahkan ya. Betul. Nah, dikutip dari Independent pada 1998, Ellis mencatatkan pertandingan tersebut. Jadi sempat diwawancara nih wasitnya. Ia awalnya merasa di puncak karena memimpin pertandingan terbesar nih. Karena dingin? Bukan dong, bukan puncak gunung. Nah, namun Ellis merasa tingkah pemainnya seperti binatang. Binatang apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Jadi mungkin ketika main bola dia enggak dong. Jadi mungkin waktu itu kasar. Jadi tidak ada sportsmanship lah. Dan itu katanya memalukan sekaligus mengerikan. Nah, di saat itu dia merasa pengen pertandingannya cepat berakhir aja karena takutnya mungkin bakal lebih rusuh lagi gitu. Nah, selain itu ada soal cerita di final Kak, tentang Hungaria yang dikalahkan oleh hujan dan sepatu. Dan ini udah pernah kita bahas. Nah, Hungaria ini memang mencuri perhatian Kak di Piala Dunia 1954. Karena kan kalau mencuri Raden Saleh itu Iqbal ya. Film jajan lu tonton ya. Kenapa jadi plug-in movie? Nah, selain pertemuan di Bern, mereka saat itu berstatus sebagai tim yang diunggulkan buat jadi juara. Bekal mereka pun sudah cukup baik ya Kak, dengan bawa status sebagai peraih medali emas Olimpiade Helsinki 2 tahun sebelumnya. Puskas dan kawan-kawan disebut sebagai negara yang mempertontonkan permainan menghibur dengan skema bernama WM, yaitu 3-2-3-2. Dan dia juga bawa Andre, Olga, biar menghibur. Pertandingan menghibur itu bukan berarti pertandingannya ada pelawak dong. Tapi Sule nggak diajak ya? Iya, baperan soalnya, ya Allah. Nah, formasi tersebut membawa mereka dilabeli generasi emas alias Magical Magyars. Gitu. Nah, waktu itu mereka datang ke Swiss ini dengan membawa status belum terkalahkan selama 4 tahun. Inggris ini sebagai negara penemu sepak bola bahkan dibantai 6-3 di Stadion Wembley di kandangnya sendiri. Jadi waktu itu di Hungaria selain Puskas, nama-nama terkenal sebagai Puskas, terdapat nama lain yang waktu itu menjadi andalan squad yang bernama Gustav Sebes. Nah, berikutnya ada juga Sandor Kostic dan juga Zoltan Zibor yang melegenda bersama Barcelona. Ada pula mungkin pemain lainnya Nandor Hidekuti yang permainannya saat itu dikenal sebagai cikal bakal munculnya istilah false nine. Jadi tidak ada striker tapi ada pemain tengah yang berbayar. Mereka pun melangkah ke partai puncak dengan mulus Kak. Lawan-lawan yang dihadapi mereka semuanya takut dengan skor telak. Mereka juga minimal membuat 4 gol di pertandingan 4 gol. Di final, Puskas dan kawan-kawan ini bertemu dengan Jerman Barat. Mereka santai karena mereka pernah mengalahkan Jerman Barat di penyisihan grup dengan skor 8-3. Telak pula. Telak. Nah, Jerman pun berada dalam situasi yang tidak diunggulkan. Nah, namun sehari sebelum Namun sehari sebelum final nih, si Kapten Fritz Walter mendatangi Adolf Dassler yang mana pendiri Adidas. Selaku manajer peralatan Jerman yang pernah kita bahas juga soal Dassler Brother ya. Si Fritz ini meminta Adi untuk membuatkan sepatu yang ringan dan memberikan sentuhan yang nyaman saat mengenai bola. Betul. Nah, si Adi ini juga waktu itu ternyata tidak hanya membuat sepatu yang nyaman, dia juga membuat sepatu dengan pool yang bisa diganti apabila cuaca hujan. Inovatif banget. Jadi teknologi sepatu yang diterapkan Adidas waktu itu. Betul. Nah, inovasi ini sempat didengar kubu Hungaria yang ternyata ingin meniru langkah Jerman. Jadi mereka dengan mungkin scoutingnya, wah kita juga harus menyikapi ini nih. Akan tetapi si Sebes menolak dan lebih menginginkan para pemain untuk memain produk lokal saja. Produk Indonesia. Enggak. Produk Indonesia. Produk Hungaria dong. Kenapa produk Hungaria? Tetap orang Cina di sana. Ya iklannya kan begitu. Orang Indonesia tapi produk Hungaria. Nah, jadi emang waktu itu mereka menolak itu. Ya ternyata mungkin nggak semua kalau produk lokal itu bagus. Mungkin kita support tapi ya
nggak usah terlalu over proud sama produk lokal. Dan kejadian nih, karena pelatih Jerman Sepp Herberger ini merasa kalau pertandingan akan berpihak kepada tim Jerman kalau turun hujan di Stadion Wangdorf gitu. Dan Hungaria pun takut kalau turun hujan. Kenapa tuh? Ya karena Jerman udah punya sepatu khusus itu kan udah kedengeran ya. Sementara kalau supir bus atau supir truk takutnya di turunan kemen. Apapun. Bukan turun hujan. Tanjakannya turunan. Tapi sekarang sejak ada Kang Emil jadi gubernur ya, itu dibikin ini Kak jalur safety. Kenapa jadi menjilat pejabat daerah setempat ini? Meskipun ada longsor, belum dipakai udah longsor ya. Karena ya ada kejadian ya. Akhirnya senyum Sepp ini merkah ketika di perjalanan dia melihat supir bus ini kesulitan pandangannya. Udah ada tanda-tanda gerimis. Ada tanda-tanda hujan besar. Dia pun harus menyalakan wipernya karena hujan cukup deras. Untung dia cuma menyalakan wiper Kak. Apa tuh? Kalau menyalakan api perjuangan, wah takut semua itu Kak. Para pemilik modal. Kenapa tiba-tiba menyalakan api perjuangan? Kapitalisme pasti tunduk sama buruh. Ini apa buruh Aice mereka aja. Nah, situasi di lapangan ini sempat tidak menguntungkan bagi Jerman. Karena mereka ini sempat tertinggal 2 gol lewat Puskás dan Schibor. Tetap sebenarnya kualitas pemain mereka masih kalah sebenarnya. Nah, akan tetapi si Jerman ini berbalik unggul melalui gol-gol dari pemain bernama Morlock dan 2 gol dari Helmut Rah. Jadi kita ini Jerman yang waktu itu tidak diumumkan mengalahkan tim yang diyakini akan menjadi juara. Dengan skor 3-2 berarti kan. Kekalahan tersebut bahkan sangat membekas di kubu Hungaria. Karena mereka yang diunggulkan dari dan awal. Tadi rekornya 4 tahun tidak terkalahkan gitu. Generasi emas pula. Nah, inilah satu-satunya kekalahan yang mereka raih hingga 1956. 2 tahun. Sementara ini juga terjadi berkat jasa si tadi Adi Dassler ya. Dewan Kota Herzogenaurach. Kota kelahiran si Adinya. Dia bukan di Pangalengan sih. Bukan dong. Dia di Pangalengan membuat patung sapi, bukan patung orang. Nah, membuat patung Adi yang langsung ini Adi Dassler yang sedang memegang sepatu bikinannya di Adi Dassler Stadium. Karena ya sepatu itu yang berjasa membuat Jerman menang gitu. Kan menarik banget ya bahasan kita soal Piala Dunia 1954 ini merupakan Piala Dunia kelima yang diselenggarakan oleh FIFA. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id dan jangan lupa untuk menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam setelah Sasasia. Betul. Yang hostnya siapa Kak? Aduh, saya mau diajak baru dong syuting makan-makan. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sepatu Adidas. Salam kebenaran. Salam perjuangan.